Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rini Mulyasari di lembar coretan matematika. Kali ini kita akan mempelajari bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Bilangan berpangkat atau eksponen. Bentuk umum dari bilangan berpangkat yaitu A pangkat N sama dengan A dikali A dikali titik 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 dikali A sebanyak N kali. Contohnya 5 pangkat 4. Maka kita jabarkan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 4. Sama dengan 625. Contoh yang kedua, 1/3 pangkat 3. Berarti dikalikan sebanyak berapa kali? 3, karena pangkatnya 3. Jadi 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 sama dengan 1/27. Untuk dua contoh ini, semoga kalian bisa memahami. Kita lanjut ke sifat-sifat eksponen. Itu ada 8. Yang pertama, kalian perhatikan. Ketika bilangan pokoknya sama, operasinya perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Kemudian sifat yang kedua, bilangan pokoknya sama yaitu A. Operasinya pembagian, maka pangkatnya dikurangi. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Sifat eksponen yang ketiga, A pangkat M, kemudian dikurung, dipangkatkan lagi N. Maka hasilnya A pangkat M kali N. Ketika dipisahkan dengan tanda kurung, maka pangkatnya menjadi perkalian. Next, sifat yang keempat, A dikali B pangkat M. Maka hasilnya A pangkat M dikali B pangkat M. Next, sifat yang kelima itu A per B pangkat M. Maka hasilnya A pangkat M per B pangkat M. Kemudian sifat yang keenam, kalian ingat-ingat ini, A pangkat 0 sama dengan 1. Sifat yang ketujuh, A pangkat min N. Maka hasilnya 1 per A pangkat N. Menjadi pecahan, sekarang pangkatnya sudah tidak negatif lagi. Selanjutnya sifat yang ke-8, akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan, kita buka akarnya, maka menjadi A pangkat M per N. Semua itu dengan syarat A dan B tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bentuk akar. Apa sih definisi dari bentuk akar? Kalian masih ingat tidak? Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Contohnya di situ akar 2. Dia hasilnya 1,4142113 dan seterusnya. Sampai tak terhingga banyaknya angka. Maka akar 2 kita sebut sebagai bentuk akar. Kemudian yang B, akar 15.
kita sebut dia sebagai bentuk akar? Iya, karena dia hasilnya itu 3,872983 dan seterusnya sampai tidak terhingga banyaknya angka. Sekarang, apakah akar 1 dan akar 4 merupakan bentuk akar? Bentuk akar atau bukan? Bukan ya, bukan merupakan bentuk akar. Karena akar 1 sama dengan 1 dan akar 4 itu sama dengan 2. Nilai akarnya tidak memuat tak hingga banyaknya angka dan tidak berulang. Sampai sini semoga kalian bisa memahaminya. Kita lanjut ke pembahasan. Untuk pembahasan nomor 1, kompetensi. 5 pangkat 10 dikali 5 pangkat min 4 dikali 25 pangkat min 2. Kita bawa semuanya ke bentuk bilangan pokok yang sama. Jadi di sini 25-nya kita bawa ke bentuk 5 pangkat ya. Yang 5 pangkat 10 tetap, 5 pangkat 10 dikali 5 pangkat min 4 dikali 25 berarti berapa? 5 pangkat 2 ya, 25. Kemudian dipangkatkan lagi min 2. Sampai sini bisa dipahami ya. 5 pangkat 10 dikali 5 pangkat min 4. Ingat sifat perpangkatan, kalau dia dipisahkan oleh tanda kurung maka pangkatnya dikali. Jadi 5 pangkat min 4. Sudah? Lihat, bilangan pokoknya sudah sama, 5 semuanya. Kita cukup tulis satu kali saja, 5 pangkat. Ingat sifat eksponen perkalian. Jika dia perkalian, maka pangkatnya cukup kita jumlahkan. 10 ditambah negatif 4 ditambah negatif 4. Hasilnya berapa? 5 pangkat 10 dikurangi 8, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Kita lanjut ke nomor 2. Di sana diketahui 16 dikali 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 10. Kita bawa ini ke bentuk 2 pangkat. Jadinya 16 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 10. Ingat, ini sudah sama semua nih bilangan pokoknya, maka kita cukup tulis 2 pangkat 4 karena perkalian kita ubah jadi penjumlahan ya untuk pangkatnya. Kemudian kalau pembagian, kita bawa dia ke pengurangan, min 10 sama dengan 2 pangkat 12 dikurangi 10, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Untuk soal selanjutnya, akar pangkat 5 dari 243 dikali akar pangkat 7 dari 128. Caranya kalian lihat di sini. Angkanya berapa ini? Akar pangkatnya 5. Maka kita bawa 243. Berapa pangkat 5 yang hasilnya 243? Berapa? 3 pangkat 5. Di sini masih ada akar pangkat 5. Kemudian yang akar pangkat 7 dari 128, berarti kita bawa dia ke berapa pangkat 7? Berapa? 2 pangkat 7. Di sini masih ada akar pangkat 7 dari 128. Ingat, kita ingat sifat eksponen. Kalau akarnya dibuka, maka dia menjadi 3 pangkat 5 per 5. Ini ya, 5 dibuka jadi per 5 dikali 2 pangkat 7 per 7 sama dengan 3 pangkat 1 kali 2 pangkat 1 sama dengan berapa? 6. Ya, tepat sekali. Insya Allah bisa dipahami ya. Untuk nomor selanjutnya, kita bertemu dengan pecahan ya.
1/81 pangkat negatif 4 dikali 3/2 pangkat negatif 1. Sekarang kita ubah dulu. 1/81 berarti berapa ya? Berapa pangkat 4? 3 pangkat 4. Hasilnya 81. Di sini pangkat negatif 4 dikali 3/2 pangkat negatif 1. Maka ini kita balik menjadi 2/3. Cukup kita balik ya. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Lanjut. Nih, kalian masih ingat sifat eksponen ketika pembilang penyebutnya kita jadikan di atas ya, maka dia pangkatnya berubah menjadi negatif 4 dikali pangkat negatif 4 dikali 2/3 sama dengan 3 pangkat berapa ini? Ayo, sifat eksponen ketika dipisahkan oleh tanda kurung jadinya 3 pangkat. Iya, negatif 4 kali negatif 4 jadinya positif 16 dikali 2/3. Berapa hasilnya? Oh, ini ada 3 penyebut nih, bisa kita ubah nih. 3 pangkat 16 dikali 2 dikali 3 pangkat min 1. Ini ada 3 dan 3. Kita deketin ya, karena masih latihan. Nanti kalau udah bisa, kalian bisa langsung menghitungnya. Jadinya 3 pangkat 15 dikali 2 hasilnya. Insya Allah bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5. Akar pangkat 3 dari 100 pangkat 6 dibagi 125 pangkat berapa itu? 2/3. 2/3. Oke. Sama dengan kita buka akarnya. Jadinya 100 pangkat 6/3. M/N ya. Dibagi 125. 125 itu berapa ya? Kita ubah ke berapa pangkat 3 ya? 5 pangkat 3. 5 pangkat 3. Kenapa dibawa ke pangkat 3? Karena dia berpangkat pecahan dengan penyebutnya 3. Nanti jadi kita bisa sederhanakan. Oke. 100 pangkat 6/3 berarti 100 pangkat 2 dibagi, ini kita coret jadinya 5 pangkat 2 sama dengan 100 pangkat 2 berapa? Nolnya jadi nambah berapa? 2. Iya, dibagi 25. 10.000 dibagi 25 berapa dapatnya? 400. Insya Allah sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Oke, itu tadi beberapa soal yang sudah kita bahas bersama. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya.